Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, semua sehat ya? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Pagi, sehat, Bu. Hari ini apa ada yang belum bisa untuk join Zoom? Ada, Bu. Ya, sambil menunggu, kita berdoa dulu ya menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan membahas KD 3.7, yaitu tentang menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Namun pada kesempatan hari ini kita hanya membahas mengenai peristiwa BPUPKI. Di sini kalian juga bisa untuk menyiapkan buku dan juga alat tulis untuk mencatat hal-hal pokok yang Ibu sampaikan. Sebelumnya, Ibu juga akan menjelaskan sistem pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama, kalian akan menyimak media linoid yang sudah Ibu siapkan. Kemudian yang kedua, Ibu akan membagi topik dan juga beberapa kelompok. Yang ketiga, selanjutnya kalian akan berdiskusi melalui breakout Zoom. Yang keempat, kalian akan Ibu tukar dengan kelompok lain agar bisa saling membagi informasi yang sudah kalian dapat. Yang kelima, salah satu perwakilan dari kelompok akan menjelaskan hasil diskusi yang telah Anda diskusikan di Zoom inti. Kemudian yang keenam, yang terakhir, nanti Ibu juga akan menge-share link linoidnya agar kalian itu bisa mengetik hasil dari diskusi yang telah dilakukan. Ibu share linoid dulu ya. Apa sudah muncul? Sudah. Sudah, Bu. Ya. Peristiwa BPUPKI yaitu Jepang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut juga dengan Dokuritsu Jumbi Kosakai untuk menindaklanjuti janji Koiso. Pembentukan BPUPKI ini diumumkan oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI ini dibentuk untuk mempelajari dan menyelidiki segala hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia yang merdeka. BPUPKI diketuai oleh Bapak Raji Manowedudiningrat dan wakilnya itu Suroso dan juga Ichi Bangase, seorang tokoh dari Jepang. BPUPKI ini mengadakan ada 2 kali sidang. BPUPKI pertama itu membahas mengenai rancangan dasar negara yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Yamin, kemudian Bapak Supomo, dan juga Bapak Insinyur Soekarno. Nah, kemudian setelah Bapak Insinyur Soekarno ini menyampaikan rancangan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945, BPUPKI ini mengalami masa reses. Kemudian pada masa reses ini terjadi pembentukan panitia kecil atau juga panitia 9. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Bunyinya seperti ini. Ada 5 dasar. Kemudian setelah itu terjadi BPUPKI yang kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, yang dilakukan dengan pembentukan 3 panitia kerja, yaitu yang pertama, panitia untuk merancang Undang-Undang Dasar, yang kedua, panitia untuk mempelajari hal pembelaan tanah air, dan yang ketiga, yaitu panitia untuk mempelajari hal keuangan dan perekonomian. Nah, dalam persidangan kedua BPUPKI ini, yaitu mengenai bentuk negara, yaitu hasil pemungutan suara untuk menunjukkan bentuk negara lain. Kemudian yang kedua, yaitu mengenai wilayah Indonesia sebagian besar menghendaki bekas wilayah Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua Nugini, dan Timur Portugis.
Nah, di sini sudah Ibu sediakan link videonya, kemudian sesuai dengan instruksi yang sebelumnya tadi yang ada di depan, kalian akan Ibu bentuk 2 kelompok. Kelompok pertama ini ada Jasuma sama Anora yang membahas tentang ini analisis peristiwa BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kemudian kelompok 2 nanti dibahas sama Ella dan Nabila yaitu mengenai peristiwa BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945. Ibu buat break Zoom dulu. Untuk break Zoom yang pertama, Ibu kasih waktu sekitar 2-3 menit. Kemudian setelah itu ada break Zoom yang kedua, nanti kalian menyampaikan ke kelompok lain ya. Jadi kayak ditukar gitu kelompoknya. Sebentar. Ini tadi kelompok 2 ya. Iya, Bu. Apa ada yang mau ditanyakan, nggak paham atau gimana? Ya, Bu, ini sudah mulai diskusi. Ya. Saya tinggal ke kelas sebelah dulu ya. Ya, Bu. Sudah paham sama materinya? Sudah, Bu. Sumbernya dari link video tadi ya, jangan ambil dari selain video. Iya, Ini nulisnya perwakilan kan, Bu? Iya, perwakilan. Nanti terserah mau yang Jasuma atau Anora yang menyampaikan, nggak ada masalah. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Ini sudah berkumpul semua ya, udah lengkap? Sudah, Bu. Sudah paham kan tentang hasil diskusi kelompok masing-masing? Sudah, Bu. Jadi ini Ibu tukar kelompoknya, jadi kalian saling menjelaskan ke teman yang teman kelompoknya.
Ella, Jasma, Ya, Bu. Iya, Bu. waktu untuk berdiskusinya sama ya kayak tadi 2-3 menit. Iya, Bu. Ini kami sedang Siap, Bu, mendiskusikan. Ya. Ya. Ibu mau pindah ke kelas sebelah dulu. Iya, Bu. Bila, Anora, waktu untuk berdiskusinya seperti tadi ya, sekitar 2-3 menit. Ya, Bu. Jangan Baik, lupa Bu. untuk saling menukar informasi. Nanti didiskusikan di Zoom inti. Ya, Bu. Baik, Bu. Iya, baik, Bu. Apakah bisa mendengar suara Ibu? Apa suara Ibu putus-putus? Halo, apa bisa mendengar suara Ibu? Bisa, Bu. Ibu barusan keluar ya, maaf jaringannya kurang bagus. Oh iya, Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Terkait dengan diskusi tadi, apakah ada kendala atau kesulitan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baik, sekarang dari perwakilan kelompok bisa menyampaikan hasil diskusinya. Dari kelompok 1 yang bisa menyampaikan. Saya, Bu. Iya, Jasuma, silakan. Saya dari perwakilan kelompok 1 menyampaikan bahwa BPUPKI merupakan badan yang dibentuk untuk mempelajari dan menyelidiki segala hal penting mengenai pembentukan negara Indonesia yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI ini membahas mengenai rancangan dasar negara dan berakhir pada tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian mengalami reses dan membentuk panitia kecil. Udah, Bu. Iya, terima kasih Jasuma atas penjelasannya. Kemudian dari kelompok 2, silakan. Baik, Bu, di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil dari belajar diskusi kami, yaitu secara garis besar analisis saya sebagai perwakilan kelompok 2 juga hampir sama dengan kelompok 1. Mungkin saya akan menambahkan sedikit. Jadi setelah masa reses tersebut dibentuklah sebuah panitia kecil yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini memiliki tugas untuk menampung usulan saran, usulan dan semua konsep dari para anggota. Panitia kecil ini juga melakukan pertemuan dengan anggota BPUPKI yang lain pada tanggal 22 Juni 1945. Hasil dari pertemuan tersebut bahwa panitia kecil ini disebut dengan nama Panitia 9. Kemudian Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta. Sudah, Bu. Ya, makasih Nabila atas penjelasannya. Nah, sekarang Ibu akan membagi link linoid-nya, kemudian nanti kalian bisa menyampaikan hasil diskusi yang telah Anda lakukan tadi, kemudian memasukkan di link linoid. Kan tadi ada pertanyaannya, jadi kalian jawab di situ.
Baik, Bu. Udah muncul ya linknya? Sudah. Nah, yang atas itu link Linoid buat mengerjakan, terus yang bawah itu bahan ajar yang bisa kalian gunakan sebagai referensi. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu rasa cukup ya. Ibu harap kalian juga lebih aktif dalam melakukan diskusi dan juga tetap semangat belajar walaupun kondisi pembelajarannya masih dilakukan secara daring. Kita doakan saja semua pandemi ini biar cepat selesai supaya kita bisa bertatap muka secara langsung. Amin. Ibu tutup ya untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.